Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, tentunya masih setia menemani kalian mengawali aktivitas pagi kalian setiap jam 7. Dan harapan gue kalian bisa mengawali hari ini dengan semangat yang positif my friend. Tentunya ini adalah 10 hari menjelang Subathon Inggris kita akan officially kick off. Dan gue akan segera mengupdate jadwal dan seperti apa kurang lebih nanti konten plan-nya, setiap jam berapa aja nanti akan ada ini, akan ada itu segera akan kita announce 1-2 hari ke depan untuk kalian bisa akhirnya catat dan nanti mungkin bisa bergabung gitu ya ke live-nya atau nanti nonton episode spesial baik itu doku seriesnya atau harian Football Morning Show-nya. Dan gue pengen disclaimer, selama UK Subathon gue akan tetap tayang jam 7 pagi waktu Indonesia. Dan tidak akan ada pengganti host, tetap gua. Jadi gua akan tetap jadi gua take dulu gitu kan berapa jam sebelumnya untuk kalian bisa tetap menikmati pagi-pagi dan kita akan lanjut juga aktivitas. Nah, karena ada sedikit perubahan perbedaan jam waktu ya nanti gitu. Nah, setiap bulannya akan ada milestone. Nanti setelah UK Subathon akan ada Bangkok Subathon ketemu Arhan. Habis itu nanti mungkin karena Nicholas Jackson akhirnya pindah ke Bayern Munich, kita akan bikin mungkin Jerman Subathon atau Italia Subathon, gue nggak tahu. Tapi niatnya adalah sebulan sekali itu kita akan ada sesuatu yang bisa membuat kalian keep in touch gitu ya. Dan sayang sekali Jose Mourinho sudah dipecat. Nanti kita akan regroup lagi karena memang milestone-nya itu adalah untuk 500.000 bisa mencoba mengetuk pintu Jose Mourinho untuk bisa bergabung di program ini. Dan kita hari ini langsung cek aja kalian kalau mau tahu ada menunya apa aja di timestamp di deskripsi ya. Dan sekarang kita akan mengawali dengan review dari Spanyol. Kita akan bahas sedikit takeaways dari kemenangan Real Madrid ya. Real Madrid kemarin menang atas Mallorca dengan skor 2-1 walaupun sebenarnya dari sisi jalannya pertandingan harusnya bisa menang lebih besar gitu ya. Tetapi a win is a win. Kita mesti give credit when the credit is due. Dan ada 2 hal yang pengen gue highlight di sini terkait kemenangan Real Madrid. Dan ini 9 poin dari 3 laga, sapu bersih semua. Yang nomor 1 yang pengen gue highlight adalah betapa Xabi Alonso itu merupakan pelatih yang adaptif ya. Kita semua tahu, kita memberikan banyak sekali perdebatan ya di episode kemarin tentang Ruben Amorim yang sangat rigid dan strict dengan formasi 3-4-3 dan gaya main yang tetap sama. Ini kan sebenarnya juga formasi yang diadopt oleh Xabi Alonso ketika menukangi Bayer Leverkusen ya, dimana setelah ditinggal Leverkusen baru 2 pertandingan Erik ten Hag udah dipecat. Ini mungkin panjang nih, nanti gue bisa ngecengin Justin ya, kan dia yakin banget ini pelatih bagus gitu kan. Nah jadi di Bayer Leverkusen Xabi Alonso ini sangat believe dengan formasi 3-4-3 ya. Karena dia memiliki 2 wingback yang memang bagus banget untuk skema ini. Itu ada Grimaldo dan juga Jeremy Frimpong. Kemudian juga 3 center back yang cukup bagus dan juga lini tengah yang menurut gue suitable untuk formasi itu. Ya. Dan ketika dia pegang Madrid, kita semua tahu ini secara magnitude pekerjaan, secara pressure, secara tanggung jawab ini tuh 11-12 sama Manchester United, mungkin sedikit lebih besar bahkan gitu. Nah, yang pengen gue highlight di sini bahwasannya Xabi itu dia tidak memaksakan harus main 3-4-3 sama seperti Amorim gitu kan. Amorim yang memaksakan dengan formasi, atau Antonio Conte lah, let's say kemanapun dia pergi, mau itu ke Chelsea, mau itu ke Juve, mau itu akhirnya ke Inter Milan, mau itu sekarang di Napoli, pasti skemanya tuh 3 back gitu. Apakah nanti tengahnya berapa, depannya berapa, itu dia lebih fleksibel. Apakah 3-5-2 ketika seperti di Inter atau 3-4-3 ketika di Chelsea. Nah, bedanya Xabi Alonso itu nggak masalah. Jadi dia ingin memanfaatkan ya pemain yang ada dalam disposalnya dia gitu. Jadi dia yang beradaptasi terhadap skuad ini gitu. Dan kalau kalian lihat, dia langsung merubah dan mengadop skema 4 back sejajar ya. Coba kita lihat opsi 3 laga yang sudah dijalani itu sebenarnya komposisinya beda-beda gitu. Dia tengah mencari pairing terbaik dari defensive departmentnya dia. Apakah itu Dean Huijsen sama Eder Militao atau sama Rudiger gitu.
Dimana juga begitupun dengan posisi fullback terutama Trent acap kali bergantian sama Dani Carvajal. Ini Alvaro Carreras yang emang secara 3 pertandingan beruntun tuh konsisten dimainkan sebagai starting 11. Nah ini membuktikan bahwasannya memang Xabi Alonso tuh paham nih magnitude dari pekerjaan ini tuh. Kalau gue ngadi-ngadi 3-4 pertandingan awal gue under pressure, gue bisa in danger gitu. Jadi gue harus bisa beradaptasi, dan ini membuktikan juga beberapa pertanyaan, raising questions kalau dia nggak pernah nih manage pemain-pemain bintang. Nah ini dibuktikan dengan poin gue berikutnya, di mana Vinicius Junior is back to his best. Gitu. Dia kembali tampil edan, my friend, di mana up to the level performance-nya bisa menentukan hasil dari pertandingan dengan dirinya sendiri. Gitu. Dan sudah ditunjukkan secara konsisten di 2 pertandingan. Nah, kaitan gue sama gue bilang Xabi Alonso sekarang sudah membuktikan dan menjawab keraguan orang bahwasan dia tidak bisa memanage pemain bintang, itu dibuktikan dengan Vini Junior yang dia dengan tangan besinya itu ngedrop Vini ke bangku cadangan. Langsung ada reaksi dari Vinicius Junior dengan mereinventing lagi permainannya yang ketika sebelum Xabi Alonso datang dan ketika sebelum musim terakhirnya Carlo Ancelotti, ini level permainannya itu adalah level Ballon d'Or winner gitu. Dimana ya itu tadi decisive, bisa menentukan hasil pertandingan dengan diri sendiri. Dan satu hal juga yang pengen gue highlight adalah betapa work rate-nya Vini itu benar-benar improve banget gitu di 2 pertandingan terakhir. Bahkan dia beberapa kali dalam situasi itu nge-press bola, winning back the ball, dan memulai pass break dan counter attack dari saat dia memenangkan bola itu dan langsung mendistribusikan atau mengeksekusi sendiri. Dalam hal ini yang gol kedua Madrid tadi malam lawan Vallecano gitu kan. Dan ini yang menurut gua membuktikan bahwasannya memang Xabi ternyata up for the jobs gitu. Dia race on the occasion gitu. Dia nggak takut, dan setelah pertandingan dia bilang memulai dengan raihan 9 poin dari 3 laga tentu sangatlah baik dan kami jelas saja senang. Hasil ini penting untuk menegaskan bahwa pendekatan permainan kami sudah tepat. Ini menunjukkan kami sedang berada di jalur yang tepat ya. Terlepas dari maksud gue masih banyak mungkin pekerjaan rumah yang bisa dibenahi oleh Xabi tentunya. Tetapi maksud gue dari sisi grafis permainan, adaptasi dan bagaimana Xabi Alonso ingin mengimpose identitas dari permainannya terhadap tim Madrid ini, itu setiap pertandingan tuh jelas track improvementnya gitu. Dan pemain-pemain yang underperform itu paham kalau mereka itu on the edge. Kalau gue nggak perform nih di laga ini, somebody else will take my place gitu. Dan langsung ketika dia di drop kayak Trent nih kemarin kan tiba-tiba bagus lagi nih di pertandingan terakhir nih, hampir aja bikin assist keren lagi kan gitu. Nah mungkin sisi defensifnya yang tinggal dibenahi lagi nih sama Trent Alexander-Arnold gitu. Dan karena mereka tahu kalau gue tampil jelek, Dani Carvajal itu 2 tahun lalu itu Ballon d'Or contender. Ditiup-tiup nih kupingnya Trent nih, gue main nih dia bilang gitu kan. Kalau lu ngadi-ngadi gue main nih gitu. Jadi ya nggak bisa. There's very slim margin of error yang di-allows gitu oleh Real Madrid untuk bisa dijalani di setiap pertandingannya. Maka itu yang membuat mungkin ya gue agak sedikit melihat I think Real Madrid musim ini di Liga ada potensi bisa menggusur Barcelona. Nah, kenapa? Kita akan bahas dulu dari takeaways-nya hasil dari pertandingan Barcelona melawan Rayo Vallecano kemarin. Oh, sorry, gue kebalik tadi ya. Madrid ketemu terakhir tuh Mallorca gitu. Ini kita bahas sekarang Barcelona melawan Rayo Vallecano. Ini takeaways-nya. Yang pertama, ada yang menjadi headline itu kan memang kemarin sempat ketika Lamine Yamal dijatuhkan di kotak penalti, itu ada sebuah kesalahan technical malfunction yang terjadi dari sistem VAR yang membuat ini akhirnya sedikit kontroversi gitu. Jadi technical malfunction ini terjadi di babak pertama ketika Rayo melawan Barcelona, membuat pelanggaran terhadap Yamal ini tidak bisa diidentifikasi gitu. Nah ini yang membuat kemarin sebenarnya terlepas dari sebenarnya menurut gue ya penampilan Yamal nggak jelek, oke lah gitu. Ya regulernya dia lah, nggak terlalu outstanding, tapi ya levelnya dia. Jadi selalu menyulitkan gitu. Nah
Kemarin yang agak sedikit berbeda kan dia menampilkan formasi 4-2-3-1 di mana Frenkie de Jong pairing sama Pedri, ada Dani Olmo yang main posisi 10 dan Ferran Torres seperti biasa yang menjadi false nine gitu ya. Nah, ini secara ofensif itu nggak terlalu works gitu. Ada sesuatu yang kurang terutama dari Dani Olmo yang memang membuang beberapa peluang berbahaya gitu. Harusnya bisa jadi gol, harusnya bisa dituntaskan, tapi for some reason mungkin composure-nya kurang atau memang menit bermainnya nggak terlalu reguler bersama Hansi Flick, itu yang membuat akhirnya itu 2 peluang itu dibuang oleh seorang Dani Olmo. Dan dari provider yang menyelenggarakan teknologi VAR di pertandingan itu, Mediapro, itu membuat akhirnya official statement yang menyatakan sebuah masalah teknis yang penyebabnya belum bisa dipastikan menghalangi fungsi VAR yang semestinya pada babak pertama pertandingan antara Rayo dan Barca. Meskipun seluruh tim operasi teknis telah berupaya keras, layanan VAR tidak dapat dipulihkan dengan semestinya pada babak pertama, tetapi layanan tersebut telah dipulihkan dan berfungsi normal pada babak kedua. Mediapro sedang dalam upaya mengklarifikasi penyebab insiden tersebut. Nah, ini biasanya jamaknya adalah human error. Ada yang lupa nutup tab mungkin, ada yang nggak ngelakuin checklistnya mungkin terhadap software tertentu. Jadi ya definitely balik lagi ya, teknologi is just a teknologi. Tetap akan ada operator yang bertanggung jawab di belakang itu dan pasti ada error yang menjadi salah satu faktor yang mungkin terjadi dalam setiap pertandingan. Apakah itu angle-nya salah nge-reviewnya atau dalam hal ini ya ini, atau ini belum assalamualaikum kali di ruangannya ya. Jadi mungkin ada makhluk halus yang membuat itu alatnya jadi freeze gitu ya. Ya, but anyway, itu beberapa takeaways di pertandingan dari sisi non teknis ya, dari sisi non game. Sekarang kita masuk ke kenapa lini depan ini tidak berfungsi dengan baik ya. Salah satunya memang kalau kita lihat dari 3 pertandingan pertama, terlepas sebenarnya dia kalau nggak salah udah cetak gol ya, tapi peran Ferran Torres ini sebagai false nine itu tidak terlalu outstanding gitu. Gue jadi agak sedikit bingung sebenarnya sama Ferran Torres di role ini tuh. Sebenarnya dia tuh goal getter atau dia adalah tipe pemain yang fungsinya memang link up play untuk bisa membuat Rafinha dan Lamine Yamal tuh lebih kelihatan. Karena gue ngelihat dua-duanya itu setengah-setengah dampak yang bisa diberikan oleh seorang Ferran Torres gitu. Di role ini, di role ujung tombak ini. Kalau dia fungsinya seperti Firmino yang akan membuat Lamine Yamal dan Rafinha tampil lebih bagus, gua merasa itu jadinya redundant dengan posisinya Dani Olmo tadi malam gitu. Kalau dia goal getter, kita semua tahu composure dan finishing dia tuh nggak baik gitu, jelek lah bisa dibilang gitu. Jadi gua agak bingung sebenarnya, question mark tentang role dia di tim ini gitu. Ini yang mungkin sebenarnya memicu kenapa Deco kemarin tuh marah banget pas Manchester United akhirnya mendatangkan Benjamin Sesko, karena tuh dia sebenarnya udah project, dia nggak bisa belanja musim ini tapi dia harus belanja striker musim depan gitu, karena dia paham banget posisi ini itu butuh apa ya namanya, rejuvenated lah gitu, karena kan Robert Lewandowski kita tahu udah berusia senja. Ferran Torres definitely not worth to wear number 9 di Barcelona. Jadi memang harus dicari gitu suksesornya. Dan ya Isak, ya Sesko, itulah nama-nama yang sebenarnya diincar oleh Deco. Dan makanya kemarin ketika akhirnya pindah ke MU, dia agak sedikit kecewa karena dia berharap tunggu musim depan dia datengin gitu. Nah itu juga di highlight oleh Hansi Flick. Jadi yang disalahkan oleh Hansi Flick di pertandingan ini tuh akhirnya imbang. Dan Vallecano tuh peluangnya banyak banget loh gitu. Menurut gua lebih beruntung Barcelona di laga ini tuh bisa dapat 1 poin ketimbang akhirnya di consider supaya mereka kehilangan 2 poin. Dalam POV gue begitu. Hansi Flick bilang tidak meng-highlight kekurangan lini belakang, tapi justru lini depan. Dia bilang saya rasa 1 poin sudah cukup bagus tuh. Dia aja mengakui kayaknya gue beruntung nih dapat 1 poin. Kami tidak pantas mendapatkan lebih, dia bilang. Garcia, Eric, Joan Garcia terutama kipernya outstanding. Dia bikin 3-4 save yang decisive banget untuk menyelamatkan Barcelona. Eric Garcia dan Christensen bermain bagus. Masalahnya ada lini tengah dan lini serang. Kami membuat banyak kesalahan. Saya tidak puas dengan performa tim. Kami tidak bermain bagus. Itu yang disampaikan oleh
Hansi Flick. Dan ini menjadi moment of reflection karena memang pasti ada turbulensi sepanjang 38 match. Dan itu sekarang kan perbedaannya Madrid lagi tren positif sementara Barcelona lagi tren turbulensi nih. Kita lihat seperti apa nanti Hansi Flick bisa stable the ship untuk akhirnya nanti kan di bulan Oktober mereka akan bertemu ya. Di akhir bulan Oktober akan terjadi El Clasico. Kita lihat menurut gue itu akan menjadi barometer siapa sih sebenarnya ini yang lebih dominan ya di La Liga musim ini. Itu sekarang kita maju ke Italia di mana Juventus menang 1-0 lewat corner atas Genoa. Ini jujur ya buat fans Juventus ya terlepas nanti kita bahas di akhir episode ini tuh nanti ada update deadline day transfer dan Juve mendatangkan 2 pemain. However dari hasil yang kemarin seenggaknya 2 pertandingan awal lah gue punya concern sama Juventus. Yang gue mau highlight adalah lack of quality player yang ada di Juventus. Jadi tuh gue gak ngerti ini siapa yang akan bisa membuat perubahan di tengah atau di sayap selain Kenan Yildiz. Kenan Yildiz teman-teman itu masih muda banget gitu. Dia masih berusia 20 tahun gitu. Dan gak mungkin mengharapkan pemain berusia 20 tahun itu menyelamatkan atau menggendong satu tim week in week out gitu. Jadi terlepas dari Kenan Yildiz, yang lain itu benar-benar pemain average ya. Lu you name it. Mau itu Francesco Conceição itu bukanlah improvement dari pemain yang mereka lepas. Asumsi let's say gini, Matthias Sule itu kan jebolan Juventus next gen, dijual ke Roma dengan harga mahal. Conceição itu bukan improvement dari Matthias Sule, bahkan masih lebih bagus Matthias Sule. Jadi gue gak paham kenapa kita harus beli Conceição mahal-mahal kalau kualitasnya gak lebih bagus dari Matthias Sule gitu. Terus back sayap João Mario, ya Tuhan, gue sampai udah gak bisa komen lagi. Kalulu ada di situ, jadi benar-benar lack of quality player. Jadi pemain yang memiliki kualitas itu di atas rata-rata. Jadi ini pemain ini kualitasnya di Juventus tuh sama semua teman-teman. Jadi nggak ada yang misalnya kayak dulu ya. Eranya Allegri pertama tuh ada Miralem Pjanic. Technically, secara teknis, dia tuh above yang lain. Dia bisa ngelihat permainan, dia punya visi, dia bisa memvisualisasikan apa yang ada di kepalanya dan dieksekusi jadi sebuah true pass, sebuah progressive passing lah gitu. Atau Pogba, Pirlo gitu. Nah ini tuh benar-benar secara quality player itu average semua. Jadi ini yang gue rasa akan sering nih laga-laga kayak gini nih. Ntar kalian sebagai Juventini akan mengalami ini 0-0. Ya udah gitu aja mainnya. Gitu aja udah. Gak ada nunggu set piece, nunggu tinggal gitu-gitu doang. Dan antara lain kembali Vlahovic. Gue bilang kan gue meng-highlight di pertandingan pembuka kemarin kalau Jonathan David itu gak cocok sebagai lone striker. Dan kembali terbukti harus substitute dulu sama Dusan Vlahovic untuk akhirnya itu bisa jebol. Itu pun lewat set piece. Ada satu peluang emas yang dibuang oleh Jonathan David. Nih gawang nih my friend ya. Ini dia tinggal toyor doang nih bola. Malah dia tendangan burung anjay. Jadi menurut gua susah lah terutama di Eropa ya. Agak kalau ini main di Liga Champions sih nanti nih. Wah udah nih ketemu Arsenal. Lawannya kan City. City juga gak lagi bagus sih. Gitu. Real Madrid mah diayam-ayamin ini. Susah jujur aja ini mah. Quality playernya tuh benar-benar berat. Dan Vlahovic yang masih juga nggak karu-karuan masa depannya, apakah akan stay, apakah akan extend kontrak, apakah akan menghabiskan kontraknya dan pindah secara free musim depan. Setelah mencetak gol bilang wajar kalau orang-orang bicara tentang masa depan saya hanya harus berlatih sebaik mungkin. Saya sangat senang telah membantu tim dan saya harap hal yang sama akan terjadi di masa depan. Itu dia, itu yang disampaikan oleh Vlahovic. Dan nanti kita bahas ada pemain baru yang akan mengisi posisi Vlahovic juga. Jadi gue nggak tahu nih nanti secara urutan kurang lebih siapa yang dipercaya oleh Igor Tudor untuk lead the line ya. Sekarang kita masuk ke Manchester City ya. Ini kalah lagi 2-1 atas Brighton. Banyak yang nanya di kolom komentar, "Bang, kok lo nggak bahas sih Bang ya episode 1 kemarin kan itu aja durasinya udah 52 menit. Kalau gue bahas City, kalian mau dengerin gue sejam setengah kan nggak mungkin teman-teman. Jadi sabar, semua itu pasti dibahas the following days. Kita bagi-bagi, makanya ada Madrid, makanya ada Barca, makanya ada Juve gitu kan, ada City nih sekarang. Nah buat gua
Ada beberapa hal. Ini balik lagi ya, takeaways dari kekalahan Manchester City ya. Sebelum kita masuk ke 2 poin itu, gue pengen meng-highlight dulu ya. Ini gue udah berkali-kali gue sampaikan, ini akhir dari cycle Manchester City di tahun lalu, dan ini sekarang mencoba rebuilding ya. Makanya dia mendatangkan banyak sekali pemain baru dengan kalian lihat rata-rata usia di bawah 24 tahun ya. Ini persis sama seperti ketika pertama kali Pep Guardiola rebuilding setahun setelah dia menerima tim dari Manuel Pellegrini, finish di urutan 2 apa 3 gitu kalau nggak salah, yang back sayapnya Bakarisanya sama Gael Clichy di musim pertama. Langsung dia beli di entire backline, dia beli Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy gitu. Di Januari dia beli Aymeric Laporte gitu. Di entire backline diganti sama dia gitu. Kiper beli 2 kali gitu kan. Jadi ini tuh balik ke fase itu. Bedanya turbulensinya kencang. Kenapa? Karena spine dari timnya atau tulang rusuk dari timnya itu nggak komplit. Rodri itu udah setahun nggak main kalau kalian aware. Jadi dia nggak mungkin balik ke permainan terbaiknya 1-2 minggu. Impossible teman-teman gitu. Jadi technically sisa spine yang ada di tim itu cuma Erling Haaland. Kenapa? Iya, De Bruyne udah cabut, Gundogan udah mau cabut nih gitu ya. Phil Foden udah semusim kehilangan permainan terbaiknya. Semua sayap udah hilang. Kalian bayangin aja. Kalau kalian bayangin nih kualitas sayap yang ada sekarang versus tim terbaiknya Pep ya. Leroy Sané, Riyad Mahrez, Raheem Sterling di masa jayanya gitu ya. Versus nih Jeremy Doku, Oscar Bob ya. Sama Fabinho. Kalian pikir kualitinya sama? Ya beda banget lah gitu. Jauh 2-3 level di bawah itu. Makanya ini gue pengen highlight dulu ya soal itu. Ini lagi ada di masa rebuilding lagi nih. Apakah Pep nanti sanggup melewati ini atau enggak? Kita nggak tahu karena this is a no man's land buat dia. Ini new territory buat dia karena dia nggak pernah stay di satu klub lebih dari 7 tahun, lebih dari 4 tahun, 3 tahun bahkan nggak pernah. Ini tuh pertama kali dia mencapai tahun ke-8 dan dia habis cerai. Dia tuh mesti memotivasi lagi dirinya dan kalian lihat kan, he's look like a beating man. Dia kelihatan kayak orang yang kalah kemarin dan secara motivasi gue nggak yakin he's in the right place gitu. Jadi kita lihat apakah dia akan bertahan sampai akhir musim untuk melewati cycle yang baru ini gitu. Kenapa? Karena mayoritas pemain baru yang didatangkan itu kualitinya itu masih berbentuk potensi, bukan end product. Ketika dia punya rebuilding yang sebelumnya, itu dia nerima pemain warisannya itu lagi pick semua. Sterling lagi pick dapat dari Pellegrini, Kevin De Bruyne lagi pick dapat dari Pellegrini, kemudian masih ada David Silva, Vincent Kompany masih main semusim sama Pep Guardiola. Sekarang nggak ada teman-teman gitu. Nah dari pertandingan kemarin ada 2 hal yang pengen gue petik. Nomor 1 adalah balik lagi gue highlight itu kejadian dan terekspos kemarin di laga kemarin bahwasannya posisi back kanan ya itu menjadi titik lemah dan itu benar-benar ditarget sama Brighton ya. 90 menit Brighton nge-press City kayak orang gila. 90 menit Brighton main physical dan Manchester City tidak punya jawaban sama sekali. Itu gue lihat Baleba lebih sering di layar ketimbang gue lihat Tijani Reinders gitu. Bernardo Silva nggak punya intensitas yang cukup untuk bisa melayani ya lini tengah dari Brighton ya. Dan yang terjadi adalah akhirnya terekspos posisi fullback ya dalam skema set piece itu yang jauh di mana di situ areanya Matheus Nunes dan bener kawan kita ini malah naikin tangan ketika nahan crossing kan itu ya template lah lu fullback ya lu tangan lu dikebelakangin kalau lu lagi nutup crossing dan akhirnya ya jadi penalti. Ironisnya di eksekusi sama James Milner mantan pemain City dan itu selebrasinya membuktikan kalau dia lebih menghargai waktu-waktu yang dia jalani di Liverpool ketimbang di Manchester City. Ya gue paham kalau fans City pada marah ya. Tapi ya iris what iris lah gitu. Dan kalau kita bandingkan statistik dari fullbacknya, baik itu Matheus Nunes yang kita highlight flow-nya atau kekurangannya, ya Ryan Ait-Nouri juga kemarin gak main bagus teman-teman gitu. Terlepas dia memberikan kontribusi dengan overlap ya ke depan, sering sekali. Tetapi ketika dia maju dan terjadi fast break di mana itu sering banget. Secara defensif dia tidak bisa memberikan
solusi gitu. Kalah fisik terus gitu, kalah body gitu. Jadi ini yang membuat gua agak worry, kan harusnya kalau dia mau main flying fullback Pep Guardiola itu dia punya center back yang kenceng. Dalam hal ini tuh Kusanov. Jadi sebenarnya dari kemarin itu lebih banyak Kusanov yang nyelamatin si Ryan Ait-Nouri ini ketika dia out of position. Karena memang dia secara speed nih kenceng si Kusanov ini. Tapi akhirnya dia kena kartu kuning kan gara-gara itu. Kalau kita lihat kan statistiknya, successful dribble nggak ada, Ryan Ait-Nouri akurat cross nggak ada, naikin lagi dong. Terus nggak ada tackle yang menang gitu. Ya adalah 2 dari 3 gitu. Dribblenya juga nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Nunes juga sama. Ya gitu-gitu doang lah Nunes nih. Gak ada akurat long ball, tackle yang dimenangin gak ada, malah ngasih penalti. Satu-satunya hal yang bisa kita petik dan positif itu adalah ya konsistennya Erling Haaland gitu. Itu kan kemarin benar-benar kan sebenarnya ada 2-3 peluang yang Haaland dapat, cuman ya yang jadi gol cuma 1 gitu ya. Dan terlepas dari ketidaksempurnaan ini, dia tetap menjadi pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Primer ya. Jauh mengalahkan Alan Shearer. Jadi dari 100 dari 100 penampilan dia itu bikin 88 gol. Anjay, ini hampir satu laga 1 gol gitu. Karena kan kalau kita lihat statistiknya musim pertama 52 apa 55 gol. Terus musim kedua dan ketiga itu rata-rata di atas 30 gol gitu. Jadi emang level of productivity-nya emang ya off the chart gitu ya. Dan Guardiola juga mengakui kesulitan yang dihadapi, tantangannya di musim ke-7 atau ke-8 ini. Dia bilang saya suka banyak hal yang kami lakukan. Seperti melawan Tottenham kami mulai dengan baik. Saya suka banyak hal yang telah dilakukan tim ini hari ini ketika melawan Brighton. Tetapi kami tidak mampu menang. Ketika kami kebobolan, kami seakan lupa caranya bermain. Tapi musim baru saja dimulai, musim masih panjang di depan kami, kita lihat saja nanti. Itu yang disampaikan oleh Guardiola. Dan Rodri juga meng-highlight turbulensi yang sama. Dia bilang saya bukan Messi, saya tidak bisa kembali dan langsung membuat tim menang terus-menerus. Ini tentang kolektivitas yang pasti saya perlu memulihkan level terbaik saya dan kami harus melihat diri kami sendiri. Ini adalah olahraga yang kolektif. Semoga setelah jeda internasional kami bisa tampil lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Rodri. Dan sekarang kita akan bahas tentang recap dari deadline day yang kemarin di waktu Inggris itu ditutup di pukul 7 malam atau 1 dini hari di Indonesia. Dan tentunya yang menjadi tajuk utama yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang di deadline day dan berita yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Liverpool adalah resminya Alexander Isak itu bergabung dengan Liverpool dengan rekor transfer Britania Raya. Edan, ini adalah jendela yang sempurna bagi Liverpool. Yang sempurna itu bukan hanya Andra and the Backbone, Gita Gutawa atau Bunda Dorce, tapi setelah deadline day resmi, Liverpool memainkan window yang impeccable, my friend. Ini window yang benar-benar spot on untuk Liverpool. 10, kalau bisa dikasih nilai 11. Whoever leads this transfer window for Liverpool, standing ovation. Luar biasa sekali dan akhirnya pull off this miracle di mana 130 juta pound sterling, di mana breakdownnya itu adalah 125 juta pound sterling yang akan langsung ditransfer ke Newcastle United dan 5 juta pound dalam bentuk solidarity payment. Apa itu solidarity payment, my friend? Itu adalah sebuah program yang diharuskan oleh FIFA dalam aturan status dan transfer player atau RSTP, di mana seorang pemain ketika dia ditransfer itu diwajibkan membayarkan 5% dari total nilai transfer dia ke klub-klub yang mengembangkan dia di usia antara 13 sampai 23 tahun gitu. Jadi karena mahar transfer Alexander Isak ini 130 juta pound, berarti 5% dari 130 juta pound itu adalah 5 juta pound sterling. Nah, ini adalah nominal yang wajib dibayarkan ya. Karena aturan FIFA menjelaskan antara usia 12 sampai 15 tahun setiap tahun itu wajib mendapatkan 5% kalau dia ditransfer di masa depan gitu ya. Kemudian 16 sampai 23 tahun itu rata-rata solidarity payment-nya itu sekitar 10%. Jadi ini vary. Nah, makanya
yang diambil ini itu adalah yang 5 tahun. Dan ada tim-tim yang mendapatkan itu secara pro rata dari transfer Isak ini, antara lain ada AIK, itu adalah tim mudanya dia di akademi pertamanya dia di Swedia. Ada Willem II ketika dia main di Belanda, dan Dortmund ketika dia main di Jerman, dan terakhir Real Sociedad ketika dia main di Spanyol. Karena memang dia bergabung ke Newcastle ketika masih berusia 22 tahun, dan technically Newcastle United juga akan mendapatkan porsi dari solidarity payment ini, dan itu membuat akhirnya nanti Newcastle juga punya firepower untuk bisa mempush 2 striker baru yang minggu lalu sudah diresmikan juga, Walter Mead dan juga satu lagi itu Yohan Wissa. Nah, kita lihat seperti apa kurang lebih komposisi dari Liverpool ketika nanti ini kawan kita Isak sudah bergabung. Tentunya ada opsi mempertahankan formasi 4-2-3-1, dan tinggal kita kasih aja permasalahan yang positif ini untuk Arne Slot memilih Ekitike atau Alexander Isak yang akan lead the lines. Dan ini mungkin juga bisa dipilih tergantung siapa lawannya. Kalau kemarin kayak lawan Arsenal gitu kan, semuanya kekunci, ya mungkin Ekitike bisa dicoba babak pertama main lebih fisik. Ketika nanti udah pada capek, babak kedua Isak masuk nih, karena bisa memanfaatkan space gitu ya, dan counter lebih bagus. Atau bisa dicoba juga formasi dengan 2 striker dan juga 2 attacking midfield, di mana Wirtz dan Salah akan menopang duet ini, di mana mungkin Isak bisa lebih sedikit roaming, bisa turun sedikit jadi second striker, atau bisa jadi 2 striker yang berdiri bersamaan gitu. Karena kan memang kita tahu juga Isak ini tuh tipe striker yang nyaman dengan bola. Jadi dia nggak kagok nih kalau dapat bola, bingung apa maksudnya, tipe yang target man yang kurang bisa ngolah bola atau bikin mendistribusikan bola untuk teman-temannya. Tapi Isak ini sering banget drifting ke kiri ketika di Newcastle dan memanfaatkan space yang lebar untuk akhirnya bisa membuat sebuah fast break atau counter attack. Itu yang bisa kita lihat kurang lebih secara opsinya. Tentunya ini menjadi berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans Liverpool. Congratulations untuk fans Liverpool. What a crazy window for you guys ya. Suddenly rasanya kayak punya owner Arab nih Liverpool. Dan tidak berhenti di situ saja my friend, karena selain Alexander Isak kamu juga mendapatkan back yang baru. Ini dia Mark Guehi, itu juga resmi ditransfer dari Crystal Palace dengan mahar 35 juta pound sterling plus 10% sell on clause. Itu artinya kalau nanti Guehi pindah di masa depan, Crystal Palace berhak atas 10% nilai transfer di angka dia dijual, kurang lebih seperti itu. Dan ini membuat akhirnya kedalaman Liverpool bisa teradres, masalah-masalah untuk opsi-opsi cedera sedikit bisa ditambal. Ada Giovanni Leoni dan juga Mark Guehi, dan tentunya dia akan bersaing untuk bisa mengisi posisi menemani Virgil van Dijk atau menjadi suksesor jangka panjangnya seorang Virgil van Dijk ya. Dia juga bisa mungkin menjadi opsi tampil di kanan karena sekarang kan Frimpong juga lagi cedera gitu ya. Dan itu dia dari Liverpool. Sekarang kita masuk ke Indonesia, di mana bek kiri kesayangan kita resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang akan tampil di League One. Luar biasa. Calvin Verdong resmi ditransfer ke Lille dengan mahar 3 juta euro. Ini uniknya terjadi pro dan kontra dari para pendukung Lille yang di situ. Mungkin dia nggak kenal Calvin Verdong siapa, seperti apa work rate-nya, seperti apa determinasi pemain ini, seperti apa hard work dan dedikasi yang dia punya. Jadi cenderung ada pro dan kontra lah. Ada juga yang sedikit mempertanyakan ini siapa pemain ini, kenapa lu beli ini, karena ada nama besar yang lainnya sebelumnya yang diincar oleh Lille, tapi yang datang dalam ininya mereka itu adalah Calvin Verdong. Regardless apapun itu, Verdong akan dikontrak sampai 2028 dan semoga kita akan melihat satu orang bintang kita, bintang timnas Indonesia untuk bisa ngacak-ngacak Liga 1 ya, League One. Nah ini beneran nih, ini League One. Dan nanti mungkin cetak 3 gol lawan PSG, dibeli langsung kan awalnya tim Premier League ya, harapannya bisa seperti itu. Dan Nicholas Jackson, sekarang kita ke Nicholas Jackson, di mana dramanya ini udah kayak anak ABG
putus nyambung pacaran nih, anjay, putus balik lagi. Jadi kawan kita kan udah gue laporin nih di episode kemarin, terbang ke Jerman untuk technical medis, ya, tes medis gitu kan, untuk bergabung ke Bayern Munich, di mana dia itu akan dipinjam dengan world record mahar peminjaman 15 juta euro dan plus opsi pembelian. Terjadilah cedera Liam Delap. Akhirnya di veto, lo nggak boleh dipinjemin dulu gitu. Dan Jackson ini strike, dia bilang gue nggak mau pulang. Bayern udah bilang lo mesti pulang ke Nicholas Jackson, tapi Jackson dan agennya bilang gue nggak mau pulang. Gue mau menyelamatkan transfer ini. Dia bilang gue akan bertahan di sini gitu. Jadi dia nggak mau pulang teman-teman. Dia akan tetap bertahan di Munich, dia bilang gitu. Dan akhirnya itu membuat Chelsea ini berpikir, ketimbang gue maksain ada pemain yang gak happy balik lagi ke gue, terus nanti juga akan mempengaruhi nilai jualnya, opsinya juga udah gak ada di akhir ini, gak banyak karena waktu semakin mepet. Ini ada tim yang emang berkenan mau beli dia. Akhirnya yang dilakukan oleh Chelsea adalah memanggil kembali Mark Yu dari Sunderland gitu, untuk sementara 2 bulan ke depan menjadi pelapis Joao Pedro gitu. Dan yang terjadi akhirnya setelah Mark Yu dipanggil balik, di recall dari peminjamannya, itu akhirnya membuka opsi Nico Jackson untuk bisa pindah ke Bayern tetap dengan loan, dengan world record mahar loan yang mahal 15 juta euro, tetapi opsi peminjamannya itu bisa menjadi wajib untuk dibeli. Yang tadinya opsi bisa jadi wajib dibeli untuk syarat-syarat yang mudah. Misalnya Bayern lolos Liga Champion, yang tadinya jadi opsi itu jadi wajib gitu. Nah, ini yang akhirnya meng-unlock situasi ini, dan akhirnya Nico Jackson resmi bisa bergabung dengan Bayern Munich. Dan di sisi lain, ini juga yang lagi kemarin ngambek-ngambek, Yohan Wissa juga akhirnya berhasil dibujuk ke Brentford untuk melunak. Setelah sebelumnya Brentford kekeh minta 65 juta pound sterling, akhirnya Newcastle United dan Brentford sepakat untuk transfer Yohan Wissa dengan mahar 55 juta pound memasuki jam-jam terakhir. Dan itu berarti udah ada 2 striker pengganti nih langsung yang menggantikan Isak. Kan gue udah bilang Newcastle tuh gak butuh 1 tapi 2. Dia butuh 2, mendatangkan 2 striker untuk bisa melepas Isak. Dan kejadian kan, Wissa sama Walter Mead yang dua-duanya ditransfer dengan harga mahal. Kalau di combine 70-80 plus 50 120, Isak dijualnya 130. Ya lu jual Isak ya lu dapat 2 pemain gitu. Ya cuman kita nggak tahu ya nanti apakah kualitasnya bisa sama impactnya seperti yang diberikan oleh Isak yang kemarin akhirnya memutus puasa gelar dari Newcastle United. Nah, kalau dari Manchester City itu juga diberitakan oleh Fabrizio Romano, deal untuk Donnarumma itu sudah resmi. Ya, ini versinya udah here we go. Akhirnya Donnarumma itu bisa dilepas oleh PSG ke City dengan mahar 30 juta euro ya. Jadi maharnya 30 juta euro, kesepakatan personal kan memang udah tercapai cukup lama. Ini yang gue sampaikan kemarin kan, pada saat gue merasa kayak kok gue agak skeptis ya sama transfer ini, karena satu, permasalahan politik, gak pernah ada transfer di antara kedua tim gitu kan. Gue gak bilang gak akan kejadian, tapi gue cukup skeptis. Dan akhirnya bener, itu juga harus menunggu dulu Ederson yang akhirnya pindah ke Turki gitu untuk bergabung ke Fenerbahce, karena yang tawaran Galatasaray akhirnya gak diterima atau gak jadi. Untung ada Fenerbahce nih yang akhirnya masuk menggantikan, memberikan penawaran juga untuk Ederson. Dengan resmi dilepasnya Ederson, itu membuat City mau mengeluarkan uang untuk mendatangkan seorang Donnarumma. Jadi congratulations juga buat fan City yang akhirnya memiliki kiper baru. Yang gue agak bingung juga kenapa beli James Trafford kalau gitu 27 juta pound kalau lu akan beli lagi. Jadi lu beli hampir 60 juta pound 2 kiper di jendela yang sama. But anyway, jarang kiper selevel Donnarumma tersedia di market dengan harga segitu. So it's an opportunity in the market yang memang harus diambil oleh sebuah klub, dan kebetulan that happens to be Manchester City.
Dan terakhir Aston Villa ugal-ugalan menuju penutupan jendela transfer dengan mendatangkan 2 pemain sekaligus. Yang pertama tentunya kawan kita Jadon Sancho akhirnya menemukan tim. Setelah dia menolak banyak sekali tim, tidak mau ke sini, tidak mau ke sana, akhirnya resmi dipinjamkan ya ke Aston Villa ya. Namun ini gajinya stengki-stengki. Jadi setengah ditanggung sama Manchester United, setengah ditanggung sama Aston Villa. Dan Manchester United juga langsung men-trigger opsi perpanjangan kontrak setahunnya Jadon Sancho agar tidak kehilangan Sancho dengan gratis tahun depan. Jadi jamak memang di seluruh standar kontrak pemain Manchester United itu memiliki opsi otomatis perpanjangan kontrak setahun gitu di klausa template kontraknya. Nah itu di-trigger oleh Manchester United karena sisanya tuh setahun doang nih kontraknya si Jadon Sancho. Dengan di-triggernya kan sisanya 2 tahun. Jadi kalau musim ini dipinjemin ke Aston Villa, pas pulang nanti dia masih memiliki sisa setahun kontrak yang membuat United masih bisa menjual dia kembali dan mendapatkan transfer fee untuk menutup kerugian, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, bukan terakhir nih, masih ada Harvey Elliott yang juga akhirnya resmi pindah ke Aston Villa dengan opsi pinjaman, namun ini ada obligasi pembelian, jadi wajib dibeli musim depan dengan harga 35 juta pound. Itu membuat memang ini udah lumayan lengkap nih kepingan puzzle dari Aston Villa yang kemarin harus juga menjual salah satu pemain terbaiknya. Dan dari Italia, Juventus langsung beli 2 pemain. 2 pemain yang diharapkan bisa menutup aspek teknikal. Yang pertama Edon Zegrova dari Lille yang didatangkan dengan mahar 20 juta euro, antara 20 sampai 25, ini plus add-on-nya yang variasinya. Ini memang dibutuhkan karena yaitu gue bilang tadi kan di pertandingan tadi itu tidak ada technical level yang bisa membuat Juventus unlock pertandingan-pertandingan yang sulit gitu. Dan ini kan attacking midfield di sisi kanan yang harusnya bisa mengkomplement keberadaan seorang Jonathan David karena mereka udah main bareng di Lille beberapa musim sebelumnya. Dan untuk melapis striker, posisi striker yang memang akhirnya deal Kolomuani itu collapse, itu jatuh kepada Luis Openda dari Leipzig yang didatangkan dengan mahar yang cukup mahal 40 juta euro. Ini juga memang secara produktivitas musim lalu tuh lebih banyak golnya ketimbang Sesko sebenarnya. Tetapi gaya permainannya juga bukanlah tipe striker utama. Ini lebih kepada second striker juga nih. Jadi Jonathan David sama Luis Openda ini gaya mainnya tuh 11-12 lah, nggak terlalu berbeda gitu. Jadi gue rada sanksi juga nih. Apakah ini nanti untuk main 2 striker atau seperti apa yang ada dalam skemanya Igor Tudor. Kita lanjut ke Inter Milan. Setelah menolak AC Milan dan menolak beberapa tim Inggris seperti Crystal Palace, akhirnya Manuel Akanji itu memutuskan untuk pindah ke Inter Milan dengan mahar 2 juta euro, mahar peminjaman plus opsi pembelian 15 juta euro di musim berikutnya. Dan ini klausa opsi pembelian ini akan menjadi wajib jika Inter menjuarai Serie A dan Akanji memainkan lebih dari 50% pertandingan di musim ini. Itu berarti 38 dibagi 2 gitu. Itu kurang lebih. Ini membuat memang pertahanan Inter semakin kuat ya karena udah ada Bisek kan kemarin akhirnya Pavard dilepas tuh ke Marseille. Ada Bisek, ada Akanji, ada Bastoni, masih ada Acerbi. Jadi ya menurut gue ya masih paling oke lah di Serie A. Dan terakhir Ilkay Gundogan itu juga dilepas ke Galatasaray. Nah ini mungkin masih ada kemungkinan kolaps di menit-menit akhir. Namun kesepakatan antara kedua tim sudah tercapai antara Galatasaray dan Manchester City. Ini tinggal Gundogannya mau nggak pindah ke Galatasaray. Kurang lebih seperti itu. Ini source-nya juga dari Fabrizio Romano. Nah gue pengen disclaimer dulu. Kenapa ini rada lama? Karena ini kan recap semua nih ya. Jadi semua yang gue sebutin tadi itu sifatnya adalah lansiran dari media-media yang prominent seperti sumbernya Fabrizio Romano, Sky Sports, Gazzetta dello Sport, dan Mail Online. Namun masih ada kemungkinan ini kolaps di menit-menit akhir terkait administrasi. Kita semua tahu waktu gagalnya De Gea pindah ke Madrid karena telatnya dokumen yang disubmit pada saat itu ke website, akhirnya tuh batal. Hal-hal seperti ini mungkin banget terjadi teman-teman gitu. Jadi kita lihat nanti recap resmi dari masing-masing tim besok
ya sekitar malam itu udah akan kentara nih mana yang akhirnya benar-benar karena mereka akan meresmikan lewat sosial media masing-masing. Dan harapannya teman-teman bisa secara resmi mendapatkan jawaban dari nama-nama tadi, benar-benar bergabung dengan tim yang kalian sukai. Oke, itu dulu dari gua, dan gue ingin mengingatkan juga untuk kalian tetap masih bisa ikutan Clipper Competition Cycle 2. Kemarin udah ada 2 orang lagi yang menang 1 juta masing-masing, selamat. Dan ini masih akan berlangsung sampai 11 September 2025. Dan seperti biasa my friend, kita harus tetap semangat, and as always, have a lovely day.